Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Sehat ya? Oke, ini ibu nggak tahu sih sebenarnya pas bikin video ini pagi atau siang atau sore ngajarin kalian, tapi yang penting semangatnya adalah semangat pagi. Artinya adalah masih semangat semua nih, belum ngantuk ya kan, masih seger matanya, badannya juga masih seger, bangun tidur gitu. Oke, hari ini kita mau lanjutin lagi ya materi yang minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi yang part 2. Nah, sekarang adalah part 3 kayak gitu ya. Oke. Sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu ke kalian bahwa pelaku ekonomi itu sebenarnya adalah orang yang menjalankan kegiatan perekonomian. Nah, orangnya itu siapa aja? Orangnya itu adalah ya ada pemerintah, masyarakat luar negeri, kemudian ada konsumennya juga. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, ini dia pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga masyarakat, perusahaan atau sektor usaha, dan pemerintah. Jadi, ya ini pelaku ekonomi itu ya adalah orang-orang itu atau lembaganya. Nah, di sini ada yang bilang bahwa rumah tangga masyarakat. Rumah tangga masyarakat itu siapa sih? Oh, rumah tangga masyarakat itu ternyata kita, ya kan? Kita ini masyarakat, ya. Kalian sih emang belum menikah gitu kan, tapi kalian masuk dalam rumah tangga masyarakat. Tuh perusahaan itu siapa? Ya PT, perusahaan gitu kayak Unilever, Astra dan segala macamnya. Pemerintah siapa? Yaitu pemerintah daerah, bisa DKI atau pemerintah pusat Indonesia kayak gitu ya. Kita lanjut ya. Macam-macam pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga, keluarga atau konsumen. Kenapa sih rumah tangga keluarga itu disebut dengan konsumen? Karena gini, ternyata keluarga itu biasanya yang paling banyak menggunakan barang dan jasa. Ya nggak sih? Iya dong pastinya. Kayak kalian itu kan orang tua kalian pasti dia suka belanja bulanan atau mingguan. Nah, itu adalah konsumen membeli barang. Nah, rumah tangga keluarga menyediakan tenaga kerja, tanah atau lahan, modal, keahlian atau manajemen atau kewirausahaan. Dari faktor tersebut nanti akhirnya rumah tangga konsumen atau keluarga memperoleh penghasilan untuk membeli barang kayak gitu. Untuk apa sih beli barang? Untuk memuas kebutuhan. Contohnya Pak Amin mempunyai kontrakan dan ia mendapatkan uang sewa dari penyewa. Artinya adalah Pak Amin tuh punya lahan atau punya lahan yang dia bikin kontrakan, akhirnya dari lahan atau kontrakan itu dia dapat uangnya namanya adalah sewa. Nah, uang sewa itu nanti bisa diapakan oleh Pak Amin? Ya bisa buat belanja kebutuhan pokok, bisa buat beli pulsa anaknya atau bayar wifi segala macam gitu ya. Nah, selain dia sebagai penyedia produksi rumah tangga keluarga, dia juga sebagai konsumen. Apa sih konsumen? Yaitu adalah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kayak siswa-siswi membeli makanan di kantin. Nah, itu artinya mereka beli makanan gitu kan di kantin. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena setiap orang itu memerlukan yang namanya benda pemuas ya. Benda pemuas itu apakah harus yang bendanya mewah atau tersier? Enggak juga gitu. Bisa aja benda sederhana gitu ya. Nah, ini adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Jadi dia itu tugasnya adalah atau dia itu sebagai penyedia faktor produksi dan sebagai konsumen. Kita lanjut ya. Rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, ini perusahaan itu adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan, ditinjau dari pemiliknya. Perusahaan itu bisa dimiliki oleh negara ataupun pihak swasta. Gitu.
atau juga bisa pihak perorangan maupun milik bersama. Kenapa sih di sini kok bisa pemerintah atau negara? Karena Indonesia ini kan sistem ekonominya adalah sistem ekonomi campuran atau Pancasila. Jadi pemerintah juga punya badan usaha yang bertugas untuk menjalankan sistem ekonomi Pancasila itu. Jadi bisa untuk penyedia kebutuhan vital atau kebutuhan inti seperti misalnya PLN menyediakan listrik gitu. Nah, kemudian PDAM, perusahaan daerah air minum, menyediakan air bersih. Nah, itu adalah perusahaan milik negara atau pemerintah. Nah, kalau swasta contohnya apa? Misalnya Unilever menyediakan produk-produk rumah tangga. Terus kemudian misalnya PT Indosat, nah dia tentang apa namanya, tentang kalau Indosat itu tentang, nah kalau Indosat itu tentang komunikasi ya kan, jaringan kayak gitu. Jadi ya semuanya itu perusahaan itu punya bagian masing-masing. Ada sih beberapa perusahaan yang bidangnya sama, tapi biasanya itu pihak swasta. Tapi kalau pemerintah pusat atau daerah biasanya dia itu sudah tergolongkan sendiri-sendiri. Kayak PLN ngurusin listrik, terus Pertamina bagiannya BBM, kemudian Garuda bagian transportasi udara kayak gitu, kemudian pos jasa pengiriman barang kayak gitu. Selain pos kan nggak ada lagi punya pemerintah. Kemudian Telkomsel bagian telekomunikasi gitu, komunikasi. Jadi perusahaan negara itu biasanya sudah sesuai dengan bidangnya. Tapi ada pertanyaan sih biasanya gini, loh Bu, kok bank ada? Bank BRI, BNI, atau Mandiri. Nah, bank itu berbeda ya, dia itu sektor keuangan gitu, tapi fungsinya sih sama ya. Walaupun sama berarti kan dia tujuannya juga satu gitu. Kalau misalnya PLN itu ada dua punya pemerintah, pastinya nanti juga akan terjadi ketidakkompakan atau terjadi kebingungan untuk si konsumen seperti itu ya. Atau pendistribusiannya juga akan menjadi susah karena beda perusahaan atau segala macamnya. Nah, selanjutnya adalah tentang perilaku produsen yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang pertama adalah memproduksi barang-barang yang memberikan manfaat dan kepuasan pada masyarakat. Ya, berarti dia memproduksi barangnya itu harus yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Sayang kalau tidak bermanfaat. Contohnya apa yang bermanfaat? Ya bisa kebutuhan sehari-hari atau bisa kebutuhan banyak lah ya, benda-benda yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup seseorang gitu. Kemudian yang kedua, menetapkan harga produk yang dijual sesuai dengan kualitas. Jangan sampai jual produk mahal tapi kualitasnya jelek, jadi banyak orang yang ngerasa tertipu gitu. Nah, ini sering terjadi kalau misalnya kalian belanja online, itu sering banget ya, banyak yang merasa tertipu gitu. Nah, jadi kita harus fair dan kita harus terbuka tentang harga barang yang akan dijual nantinya kayak gitu. Kemudian meminimalkan biaya produksi sehingga membuat harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Jadi buatlah produk itu bisa dibeli oleh semua masyarakat, karena kebetulan Indonesia ini kan kalangannya dari masyarakat yang miskin, terus masyarakat yang mampu, kemudian ada yang orang kaya dan segala macamnya. Jadi emang bikinlah produk itu yang bisa dibeli oleh orang banyak gitu. Kemudian memproduksi barang yang tidak merugikan masyarakat umum. Biasanya apa sih yang merugikan masyarakat umum? Biasanya kayak petasan, nah itu merugikan. Jadi harus memproduksinya tuh jangan terlalu banyak atau dilihat-lihat kondisinya seperti apa. Kemudian jangan memproduksi barang yang kira-kira bisa membuat kezaliman, kayak misalnya memproduksi narkoba atau memproduksi miras. Nah, itu tidak baik gitu ya, karena sudah merugikan masyarakat umum. Kemudian membuat barang yang dapat didaur ulang sehingga menghemat sumber daya yang ada. Nah, sekarang ini lagi tren banget kita ya,
kita itu semuanya diusahakan untuk menggunakan barang yang ramah lingkungan, karena sekarang udah no plastik, jadi ya semuanya itu serba kertas, atau mungkin bisa jadi wadah makanannya itu bisa digunakan berkali-kali, atau bisa jadi kita harus membawa wadah dari rumah. Kayak misalnya nih udah banyak ya toko-toko minuman, tapi saya waktu itu sempat lihat Chatime itu ngasih kebijakan akan memberikan diskon sebesar 10% untuk yang membawa tumbler sendiri. Jadi kalau dia bawa tumbler dari rumah, dia dapat potongan harga 10%. Tujuannya dia apa sih? Ternyata tujuannya adalah untuk menghemat sumber daya yang ada dan melakukan ya, jadi dia melakukan kegiatan ramah lingkungan seperti itu. Kemudian membuang di sini membuang limbah hasil produk dan pada tempatnya sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar pabrik. Jadi kalau buang sampah hasil produksi, kemudian atau membuang sampah itu baik limbah cair, limbah padat, itu harus dilihat dulu atau harus diperhatikan amdalnya gitu. Apakah sudah baik atau belum? Kenapa sih demikian? Karena bisa merusak ekosistem sekitar. Kayak misalnya di sekitar pabrik ternyata ada empang. Kalau kalian tahu empang itu ada kayak kolom gitu di tanah. Nah itu kalau banyak ikannya bisa pada mati, atau mungkin airnya di sana kualitasnya jadi jelek. Nah itu sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi perusahaan itu harus bayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Kenapa? Karena ternyata pajak itu merupakan pendapatan yang terbesar di Indonesia. Kenapa terbesar? Karena dari pajak itulah akhirnya pemerintah bisa membuat fasilitas umum dan bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah, seperti misalnya bayar utang pemerintah, kemudian membuat jalan raya, membangun sekolah, membangun rumah sakit, lalu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Nah itu semua banyaknya alokasinya itu dari pajak. Jadi ya perusahaan sebaiknya membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jangan menipu hasil laporan pendapatan dari perusahaannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah perilaku produsen yang dapat merugikan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan penipuan mengenai kandungan yang terdapat dalam produk. Jangan sampai kita membohongi pabrik bahwa isinya tuh semuanya halal gitu kan. Ternyata setelah dicek ada yang tidak halal. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus jujur bahwa apa yang kita pakai untuk produk tersebut gitu. Membuang limbah pabrik dekat dengan pemukiman warga, ini jelas mengganggu gitu kan, karena limbah pabrik itu bisa mengganggu ekosistem, terus bisa mengganggu kesehatan masyarakatnya, kemudian mengganggu lingkungannya. Nah kalau sudah mengganggu lingkungan berarti nanti kualitas airnya juga di sana jelek, tidak bagus, akhirnya nanti banyak masyarakat yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, tidak menghemat sumber daya yang digunakan. Nah, ini kita harus menghemat. Kenapa sih? Karena ada beberapa sumber daya alam itu yang tidak bisa diperbaharui. Kalau tidak bisa diperbaharui ya mau tidak mau kita harus menghemat. Gimana sih caranya menghemat? Nah, itu harus memperhatikan efisiensi dalam melakukan produksi. Kemudian menggunakan bahan-bahan untuk campur produk yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti boraks untuk campuran bakso, formalin untuk mengawetkan makanan, atau pewarna pakaian untuk pewarna makanan. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau itu tidak boleh dipakai untuk untuk bahan makanan, karena bisa mengganggu kesehatan si konsumen. Kalau sudah mengganggu kesehatan konsumen berarti setidaknya dia sudah melakukan penipuan, ya kan, atau tidak menggunakan barang-barang yang baik gitu. Dan biasanya sih akhirnya nanti akan menyebabkan kerugian pada perusahaan kalau misalnya sampai terdeteksi bahwa produknya itu mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan konsumen.
kayak gitu, karena banyak masyarakat yang akhirnya meninggalkan produk tersebut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu siapa sih? Ya, pemerintah, yaitu adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perekonomian masyarakat suatu negara. Rumah tangga pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan perekonomian. Jadi, pemerintah itu tugasnya, dia itu adalah mengatur pembangunan perekonomian. Jadi, dia tuh berhak ngatur distribusi suatu barang gitu ya, sampai nggak sih ini barang ini ke Papua, sampai nggak sih listrik ini sampai ke pelosok NTT, Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, itu harus diatur sama pemerintah supaya apa? Supaya masyarakatnya itu semuanya makmur, sejahtera, atau bisa hidup dengan baik gitu, karena semuanya itu kan tertuang dalam Pancasila gitu kan. Jadi pemerintah itu tidak boleh tutup mata terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Tujuan yang diinginkan oleh pemerintah apa? Dia sebagai rumah tangga pemerintah, satu, meningkatkan kesempatan kerja. Jadi dia kalau bikin perusahaan, dia bisa mengurangi pengangguran karena dia butuh tenaga kerja, akhirnya membuka kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, mengendalikan tingkat inflasi. Dia bisa mengatur nih, kalau terjadi inflasi berarti dia harus menjual surat berharga perusahaannya gitu, supaya uang yang ada di masyarakat tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, menstabilkan neraca pembayaran luar negeri supaya bisa nambah manfaatnya. Kemudian yang keempat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itu yang tadi saya bilang, bahwa masyarakat itu semuanya harus terjamin kesejahteraannya oleh pemerintah. Makanya pemerintah melakukan yang namanya pemerataan atau pendistribusian yang baik suatu barang agar bisa sampai kepada si konsumen gitu, atau pemerataan pembangunan. Jadi daerah-daerah pelosok-pelosok itu sudah tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan makanan. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah yang pertama adalah mengelola kekayaan alam suatu negara. Kemudian yang kedua, membangun perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perusahaan pembangkit tenaga listrik, perusahaan air minum, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian membangun sarana prasarana transportasi umum seperti busway, kemudian Linjeko, itu yang kebetulan ada di Jakarta ya. Kalau di luar kota bisa jadi ada APTB gitu kan. Kemudian ada Kuantas Bima, macam-macam. Kemudian membangun gedung fasilitas umum untuk pendidikan, kesehatan sosial ya, bangun rumah sakit, bangun sekolah, terus bangun yayasan untuk panti jompo atau anak terlantar kayak gitu. Kemudian membangun tempat-tempat kebutuhan masyarakat. Nah, tempat-tempat kebutuhan masyarakat tuh misalnya kayak taman, kemudian kayak mall atau segala macam. Nah, itu bisa ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kegiatan produksi yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian selanjutnya, kegiatan distribusi yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama adalah mendistribusikan kebutuhan listrik di seluruh daerah NKRI. Itu tadi saya bilang, jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa sih? Kesejahteraan itu nggak cuma dalam bentuk uang, tapi bisa jadi dalam pemenuhan bahan makanan, kemudian misalnya listrik, atau misalnya telekomunikasi, dan lain halnya. Menyediakan jasa transportasi darat, air, dan udara kayak gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan distribusi. Misalnya ke Papua nih, nggak mungkin dong kita bisanya lewat jalur darat aja, pasti kan harus ngelewatin jalur air atau udara kayak gitu ya, karena mungkin
posisinya atau medannya yang sulit. Ada sih beberapa daerah itu nggak bisa loh dilalui oleh jalur darat, harusnya udara, itu ada. Kemudian menyediakan jasa telekomunikasi, itu tadi yang saya bilang ya, supaya semuanya itu dapat dengan mudah bisa saling berhubungan. Jadi udah nggak ada lagi nih masyarakat yang kekurangan sinyal atau nggak bisa internetan, apalagi lagi kayak gini ya. Jadi banyak pembelajaran yang di rumah. Jadi mau nggak mau pemerintah harus menyediakan jasa telekomunikasi. Kemudian menyediakan jasa dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Apa tujuan dari kegiatan distribusi ini? Tujuan ini adalah untuk menyalurkan barang dan jasa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Ya, kembali lagi supaya masyarakatnya itu hidup sejahtera, hidup makmur gitu ya. Nah, selain distribusi dan produksi tadi, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. Yang pertama adalah melakukan belanja negara untuk kepentingan negara, lalu membayar gaji pegawai pemerintah dan tenaga ahli. Jadi dia itu kan udah pakai tenaga orang ya kan untuk bekerja di perusahaannya dia gitu, mau nggak mau ya dia tuh harus menggaji orang tersebut gitu. Itu adalah namanya konsumsi atau belanja negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kelancaran jalannya pemerintahan kayak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Selanjutnya adalah tentang rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri ini adalah peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian. Itu sangat penting dalam perekonomian yang mengglobal seperti sekarang. Kenapa sih? Ternyata nggak bisa loh negara itu tanpa bantuan orang lain atau tanpa bantuan negara lain, karena kita ini adalah makhluk sosial dan negara juga sebenarnya makhluk sosial. Dulu tuh Cina terkenal sebagai negara komunis atau yang dia menganut sistem ekonomi terpusat gitu, tapi akhirnya dia sudah mulai bisa membaur ke kancah internasional. Akhirnya dia melakukan kegiatan perekonomian internasional atau dia sudah melakukan ekspor atau impor kayak gitu. Nah, di sini dalam perdagangan internasional mereka itu sangat membantu peranan rumah tangga luar negeri itu sangat membantu. Di kita juga sangat membantu. Kenapa sih kok sangat membantu? Ternyata mereka itu adalah bisa sebagai konsumen. Kayak misalnya kita mengekspor kopi gitu. Oh ternyata kopi kita terkenal loh di luar negeri gitu kan. Nah itu artinya adalah mereka itu sebagai konsumen. Nah yang kedua, masyarakat luar negeri itu sebagai produsen kayak gitu. Nah kalau mereka sebagai produsen ini biasanya produk kita banyak yang terbuat dari Cina. Nah kalau udah terbuat dari Cina, berarti Cina lah yang memproduksi gitu. Kemudian masyarakat luar negeri sebagai investor. Nah, kalau investor berarti dia menanamkan modalnya. Kayak misalnya ternyata kemarin kereta MRT kita dari Jepang. Nah, berarti mereka para investor gitu. Kemudian selain kereta cepat ada kereta apa lagi tuh yang Jakarta Bandung ya, LRT ya. Nah, itu dari Korea kalau nggak salah ya. Korea atau dari Cina gitu ya. Itu juga investor gitu. Dan yang terlebih lagi sumber tenaga kerja ahli. Jadi kita kalau ngeliat orang-orang bule yang ada di Indonesia tuh bisa jadi mereka tenaga ahli yang ada yang bekerja di suatu perusahaan gitu. Mereka bisa ngasih informasi atau pembinaan terhadap suatu apa ya namanya, bidang yang atau dia tim ahli lah dalam di sebuah perusahaan kayak gitu. Selanjutnya ya, rumah tangga luar negeri itu materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen,
pemerintah, kemudian masyarakat luar negeri. Nah, mereka itu tugasnya masing-masing, tapi ada sih yang mirip dan sama. Dan kemiripan yang sama itu nanti kita biasanya membahasnya di diagram circular flow. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang diagram circular flow. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau sudah paham, nanti kalian bisa melanjutkan ke latihan-latihan yang saya berikan. Kalaupun masih belum paham, bisa mengulang video ini. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.